Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 5 yang mengisahkan perjalanan Yongjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 5. Pertandingan antara tim San Diego dan tim Mariren akhirnya dimulai. Carwell dan pemain lawan melompat bersamaan berusaha untuk merebut bola terlebih dahulu. Carwell berhasil mengamankan bola dan segera memberikannya kepada Jay yang langsung mendribel dengan cepat ke depan. Pemain lawan Eric Hayes muncul untuk menghadangnya. Seperti yang dikatakan pelatih Steve, Eric Hayes adalah salah satu pemain yang harus dijaga ketat oleh Jay, namun kali ini Eric Hayes malah lebih dulu menjaganya. Diketahui bahwa Eric Hayes adalah pemain yang luar biasa meski masih muda, namun ia terkenal sulit untuk mengontrol emosinya. Dalam pertandingan kali ini, Eric Hayes kemungkinan besar ingin menghadapi Yongjae yang dianggap sebagai rivalnya. Dengan nada sombong Eric Hayes mengatakan bahwa Jay tidak akan mungkin bisa melewatinya dan menganggap Jay sebagai sosok pemain yang tidak berarti untuknya. Mendengar tantangan itu, Jay tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia mendribel bola dengan gesit di antara kedua kakinya, lalu bergerak dari kanan ke kiri untuk mengecoh. Hasilnya Jay berhasil memperdaya pergerakan Eric Hayes dengan kecepatan dan kelincahan yang menakjubkan. Eric Hayes pun merasa frustasi dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa tertipu oleh trik sederhana seperti itu. Jay tersenyum dan menjawab bahwa seorang seperti Eric Hayes tidak akan pernah mampu menghentikannya. Melihat aksi Jay, Yongjae yang dijaga oleh Grayfish tersenyum bangga. Pemain lawan kembali mencoba menghadang Jay yang sedang mendribel cepat ke depan, namun Leonardo dengan sigap muncul untuk menghalangi pemain tersebut, memberi Jay kesempatan untuk terus melaju. Jordan Williams tidak punya pilihan lain selain meninggalkan posisinya untuk menghadang Jay. Melihat Yongjae berlari cepat di sampingnya, Jay langsung mengirim umpan akurat kepadanya. Yongjae dihadang oleh pemain lawan namun dengan cepat ia melewatinya. Mendapatkan peluang, Yongjae langsung melakukan lemparan panjang yang sedikit beresiko karena teknik ini jarang berhasil. Jay dan Leonardo yang menyaksikannya bergumam bahwa itu bukanlah lemparan untuk memasukkan bola, dan saat bola melayang di dekat ring, Carwell langsung muncul dengan tepat waktu menangkap bola dan menyelesaikannya dengan lompatan yang sangat mengesankan. Para penonton langsung bersorak dan begitu juga dengan para komentator yang memuji tim San Diego karena menunjukkan perbedaan kelas mereka hanya dengan sekali serangan. Bahkan sebagai juara dari Asosiasi Atletik Nasional, tim Mariren tidak boleh meremehkan mereka karena kemampuan tim San Diego benar-benar sangat mengesankan. Carwell merayakan aksinya dengan penuh semangat dan berpose seperti biasa memamerkan otot-ototnya yang kekar. Kali ini para pemain tim San Diego bergerak seperti mesin yang sangat terorganisir. Komentator sangat penasaran bagaimana tim Mariren akan menghadapinya. Para penonton bersorak dan menyebut Yongjae sebagai MVP tim karena umpan cantiknya yang sangat tidak terduga. Komentator juga mengingat wawancara Yongjae di mana ia mengatakan bahwa dengan gabungan huruf awal namanya dan nomor 13, ia akan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya, dan sepertinya Yongjae benar-benar akan membuktikannya hari ini. Pertandingan terus berlanjut dan tampaknya pelatih tim lawan mulai merasakan kepanikan. Ada sesuatu yang tidak beres karena pemain mereka termasuk Grayfish yang dikenal sebagai bintang tim mereka belum mampu memasukkan bola sama sekali. Setiap kali mereka mencoba melakukan tembakan, bola selalu memantul di pinggir ring. Yongjae yang menjaga Grayfish tersenyum, ia berkata kepada Grayfish mengapa semua timnya tampak panik. Apakah mungkin ada yang salah dengan permainan mereka? Grayfish adalah pemain dengan passing paling akurat dan pencetak skor tertinggi di Mariren, namun dengan Yongjae yang menjaga ketat, ia tidak bisa melakukan tembakan dengan lancar karena pertahanan Yongjae sangat kuat. Yongjae kemudian mendapat bola dan mendribel cepat ke depan, semua penggemar bersorak memberi semangat kepadanya. Grayfish langsung mundur dan bertekad akan menghadang Yongjae dengan tangannya sendiri. Aura biru mulai mengelilingi tubuh dan mata Yongjae yang menandakan bahwa ia berada dalam kondisi terbaiknya. Dengan semangat membara, Grayfish berteriak menantang Yongjae untuk melewatinya. Namun dari jarak yang cukup jauh,
Gravis tidak menduga bahwa Yongjae akan langsung melakukan tembakan, sehingga ia tidak bisa meresponnya dan hanya bisa menatap bola yang melayang di udara sambil berkata bahwa ini tidak mungkin masuk. Namun seperti aliran air yang tenang, bola yang dilesatkan Yongjae masuk dengan sangat mulus dan sempurna. Seketika sorakan penonton menggema di seluruh stadion, mereka semua tidak bisa menahan kekagumannya. Dua komentator pun terdiam tidak mampu berkata-kata menyaksikan penampilan spektakuler Yongjae. Aura merah mulai muncul dari tubuh Gravis yang menandakan rasa kesal yang mendalam. Ia bergumam kalau ia tahu Yongjae adalah pemain yang berani tapi ia tidak menyangka kalau Yongjae bisa sejauh ini. Permainan berlanjut dan tim Mariren terus berusaha menyerang. Dengan adanya Gary Williams sebagai pemain tengah, mereka perlahan mulai mengejar ketertinggalan skor meski dengan susah payah. Skor yang semula 7-2 kini berubah menjadi 11-8. Yongjae telah mencetak 5 poin, 1 assist, dan 1 rebound dalam waktu 4 menit. Sementara itu, Gravis semakin tertekan dan tertinggal. Ia belum mencetak poin sama sekali. Selain itu, ia juga kehilangan penguasaan bola beberapa kali saat Yongjae menghadangnya. Tak lama, wasit meniup peluit untuk time out setelah pelatih tim Mariren meminta jeda selama 20 menit. Pelatih tim Mariren mengumpulkan timnya dan memberikan semangat kepada para pemainnya untuk tetap fokus pada permainan. Mereka semua menatap Yongjae yang menjadi penyebab kekacauan mereka. David yang menyaksikan pertandingan dengan penuh antusias merasa sangat gembira. Ia mengatakan bahwa pemain nomor 13 adalah idolanya, seorang pemain yang hebat. Sementara itu ayahnya hanya tersenyum melihat David yang begitu bersemangat. Ketika pertandingan dimulai kembali, Eric Hayes yang terkenal emosional mulai melakukan pelanggaran berulang kali dengan target utama Yongjae. Setiap kali Yongjae mendapatkan bola dan mencoba menerobos, Eric Hayes selalu menghadangnya dengan pelanggaran. Rekan-rekan Yongjae mulai merasa kesal, terutama Karwell yang benar-benar tidak terima dengan permainan kasar dari tim lawan. Sementara itu, pemain lawan hanya tersenyum sinis dan menyuruh mereka untuk bersantai dan lebih baik diam saja. Yongjae meskipun wajahnya sedikit memar, ia berkata kepada Karwell untuk menahan diri. Ia mengingatkan mengumpulkan pelanggaran adalah tindakan yang bodoh. Jae yang juga merasa marah mengatakan kepada Yongjae untuk tidak menahan dirinya jika ia benar-benar merasa kesal, karena jika tidak pemain lawan hanya akan terus meremehkannya. Yongjae menjawab dengan serius bahwa ia memang sadar akan hal itu, tetapi kemenangan pertandingan jauh lebih penting saat ini. Dengan senyum tipis sambil memegang bola, Yongjae menegaskan akan menunjukkan kepada mereka kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi mereka semua. Penonton mulai bersorak penuh semangat untuk mendukung Yongjae, terutama para wanita yang tampak bersemangat membara. Di salah satu bangku penonton, ternyata Yeon juga hadir untuk menyaksikan pertandingan Yongjae. Namun berbeda dengan kebanyakan wanita lainnya, Yeon terlihat tenang dan kalem menonton jalannya pertandingan. Berbeda dari sebelumnya, Yongjae kini fokus pada tembakan 3 poin dari jarak jauh dan tidak mencoba menerobos lagi sehingga pemain lawan tidak dapat melakukan pelanggaran terhadapnya. Pelatih tim lawan semakin kesal karena bukannya menyerah, Yongjae justru semakin menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 3 poin berturut-turut. Pemain lawan semakin frustasi karena mereka tidak bisa lagi menyentuh Yongjae, ditambah lagi dengan sorakan penonton yang terus-menerus mendukungnya. Gravis yang semakin kesal terus mengikuti Yongjae dari belakang. Ia tertawa sinis menunjukkan niat buruknya dan mengatakan bahwa ia akan memberikan perlakuan khusus kepada pemain idola para penonton ini. Ketika Yongjae mendapatkan bola, Gravis langsung menghadangnya. Yongjae menatap Gravis dan berusaha melewatinya. Dengan cepat Yongjae mencoba menerobos melalui sisi kanan Gravis. Namun sebuah insiden terjadi, membuat Yongjae terjatuh ke lantai. Semua orang menunjukkan wajah ketakutan dan kekhawatiran, sementara Gravis berdiri tegak dengan senyum sinis melihat Yongjae yang terbaring di lantai. Stadion menjadi panik karena Yongjae tidak segera bangkit, dan banyak yang mengira bahwa ia mengalami cedera serius. Para pemain tim San Diego segera berkumpul untuk memeriksa kondisi Yongjae. Yeon yang sebelumnya tampak kalem, kini bangkit dari tempat duduknya karena sangat panik jika terjadi sesuatu pada Yongjae. David sang penggemar setia juga merasa cemas dengan idolanya. Namun Yongjae ternyata melakukan prank kepada semua orang di stadion. Ia bangkit dari lantai seolah tidak terjadi apa-apa, membuat seluruh penonton menjadi heboh. Mereka langsung melontarkan kata-kata buruk kepada Gravis karena tindakan berlebihannya yang dianggap tidak pantas.
Meski begitu Gravis sama sekali tidak merasa bersalah, ia malah menatap Yongjae dan berkata, sungguh beruntung kali ini dia berhasil lolos. Pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini pelatih tim lawan menarik Gravis keluar dari lapangan karena ia telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali, dan jika ia melakukan satu pelanggaran lagi, ia akan dikeluarkan dari pertandingan. Pelatih lawan memutuskan untuk menarik Gravis dan akan memasukkannya kembali pada waktu yang tepat. Dengan tidak adanya Gravis di lapangan, Yongjae merasa sedikit lebih bebas dan mulai kembali mencetak poin. Pertandingan semakin sengit, dengan kedua tim saling menyerang habis-habisan. Saat ini, waktu hanya tersisa sedikit di awal pertengahan babak pertama, dengan skor 32-29, tim San Diego masih unggul tipis atas tim Mariren. Meskipun memimpin, tekanan dari tim Mariren membuat permainan menjadi sangat tegang, pemain dari tim San Diego dibuat kewalahan dan Yongjae mulai merasakan kelelahan. Ia menyadari bahwa permainan individu pemain lawan sangat hebat, dan mereka harus menghadapi lawan dengan permainan tim yang solid untuk mengatasi situasi ini. Sekali lagi, tim lawan berhasil menambah poin berkat keterampilan individu para pemainnya yang luar biasa. Pelatih tim lawan merasa puas dengan perkembangan ini. Ia percaya bahwa alur pertandingan kini mulai berpindah ke pihak mereka. Ia meyakini bahwa jika pertandingan berakhir dengan skor tipis, hasil akhir akan ditentukan oleh kemampuan individu dan bukan kerja sama tim. Dengan keyakinan tinggi pada keterampilan individu pemainnya, pelatih lawan merasa timnya memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan jika pertandingan terus berlanjut dengan cara seperti ini. Waktu babak pertama semakin mendekati akhir, hanya tersisa beberapa detik. Yongjae yang menyadari situasi tersebut, ia tahu betul bahwa ia harus memasukkan bola terakhir untuk merebut kembali momentum bahkan jika harus melakukannya dengan cara yang cukup beresiko. Yongjae kemudian mendapatkan umpan dari Jae. Dengan tekad yang kuat, ia langsung mendribel dan menerobos dua pemain lawan secara bersamaan. Dua pemain lawan lainnya muncul dan berusaha menghadangnya di bawah ring. Mereka berteriak menantang Yongjae untuk memasukkan bola sambil menyebutnya dengan nada sinis, dasar pemain Asia. Tanpa gentar, Yongjae melompat untuk memasukkan bola. Pemain lawan juga ikut melompat menciptakan pertarungan sengit 2 lawan 1 di udara. Hasilnya, Yongjae memenangkan duel tersebut dengan lompatan yang mengesankan dan berhasil memasukkan bola sekaligus mengakhiri babak pertama. Penonton langsung meledak dalam sorakan gembira. Para pemain lawan tampak terkejut melihat Yongjae berhasil melakukan itu di detik-detik terakhir. Yeon dan seluruh tim San Diego merasa sangat senang melihat penampilan Yongjae yang berhasil membalikkan momentum tim. Pemain lawan menatap Yongjae dengan penuh kekesalan. Gravis mengancam bahwa ini baru permulaan dan berjanji akan memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi Yongjae. Saat istirahat, pelatih Steve memberikan semangat kepada tim. Steve mengatakan bahwa performa mereka sudah cukup memuaskan terutama melawan tim sekelas Mariren. Ia menegaskan bahwa mereka tidak perlu merasa rendah diri. Untuk awal babak kedua, Steve meminta Yongjae untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat Yongjae telah bermain dengan sangat intens tanpa digantikan selama 20 menit penuh. Steve merasa penting untuk memberinya waktu istirahat yang cukup agar bisa kembali segar di babak kedua. Yongjae kemudian menjalani sedikit terapi pada pergelangan kakinya dibantu oleh instruktur. Tak lama kemudian, Kelvin Davis mendekatinya. Davis adalah pemain senior yang menyimpan rasa dendam terhadap Yongjae karena telah merebut posisinya. Namun ketika Davis masuk ke lapangan bersama Yongjae sebagai pemain cadangan, ia berhasil mencatatkan rekor tertinggi dalam karirnya berkat presentasi tembakan 3 poinnya yang jauh lebih baik dibandingkan 3 tahun lalu. Meskipun Yongjae memiliki kemampuan luar biasa, ia tidak pernah meminta jabatan kapten dan selalu mengutamakan kepentingan tim, sehingga Davis tidak bisa untuk tidak menghormatinya. Davis menanyakan apakah Yongjae masih ingat apa yang dikatakannya tahun lalu. Yongjae menjawab bahwa ia tentu saja mengingatnya. Saat itu Davis berjanji, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, ia akan berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan yang mereka hadapi. Davis kemudian mengulurkan tangannya. Ia meminta semangat dari Yongjae karena ia akan menggantikannya di lapangan untuk memulai babak kedua. Yongjae membalas jabat tangan Davis sambil berkata, "Ayo berikan yang terbaik sampai pertandingan berakhir." Babak kedua akhirnya dimulai kembali. Para penonton wanita bersorak untuk tim San Diego menguatkan semangat tim mereka, dan meminta agar tim San Diego menghancurkan tim Mariren yang telah bermain kasar terhadap Yongjae kesayangan mereka. Pelatih Davis juga bersorak, mendorong para pemainnya untuk lebih bersemangat, bermain lebih cepat dan lebih kuat lagi.
Di babak kedua, Greyfish kembali bermain dan saat ini sedang membawa bola. Ia dihadang oleh pemain baru yang kita sebut Adam, tetapi kekuatan Greyfish membuat Adam tersungkur ke lantai. Setelah itu Greyfish melakukan lompatan luar biasa dan berhasil memasukkan bola. Pendukung tim Mariren bersorak menganggap bahwa kemampuan Greyfish akhirnya keluar. Greyfish menatap tajam kepada Adam dan meminta agar segera membawa Yongjae kembali ke lapangan, karena menurutnya semua pemain lain tidak berguna melawannya. Dengan wajah ketakutan, Adam hanya terdiam dan bergumam, orang ini terlalu kuat, bagaimana Yongjae bisa menghadapi monster ini. Adam kemudian mendapatkan bola dan berusaha mendribel menembus pertahanan lawan, namun pergerakan Adam yang kaku membuat pemain lawan berhasil merebut bola. Saat ini, tim San Diego hanya memainkan tim kedua dan memberi kesempatan kepada Yongjae dan yang lainnya untuk beristirahat. Tim kedua mengalami kesulitan besar dalam menghentikan pemain lawan, terutama Greyfish yang terus-menerus mencetak poin. Pelatih tim Mariren merasa sangat puas melihat alur pertandingan yang kini berpihak kepada mereka. Ia menilai bahwa tim kedua San Diego sangat jauh ketinggalan dalam hal pengalaman dan kemampuan. Skor semakin tipis, dengan tim Mariren terus mengejar. Saat ini, skor hanya berbeda 2 poin, yaitu 40-38. Komentator mencatat bahwa dalam waktu 5 menit, tim Mariren berhasil mencetak 8 poin. Mereka bertanya-tanya apakah pelatih Steve tidak menyadari hal ini dan masih enggan memainkan pemain utama. Sebaliknya, pelatih Mariren tampak sangat menikmati situasi ini, wajahnya jelas menunjukkan keinginan untuk segera membalikkan keunggulan. Dari bangku cadangan, Yongjae memberikan semangat kepada tim kedua. Ia berteriak kepada Davis untuk mengingat apa yang telah mereka katakan sebelumnya. Davis merespon dengan tenang. Ia meyakinkan Yongjae bahwa ia masih memiliki cukup energi untuk membalikkan keadaan. Davis kemudian mendapatkan bola dan mulai mendribel dengan santai ke depan. Ia langsung dihadang oleh Greyfish, namun dengan bantuan rekannya, Davis berhasil melewati Greyfish dengan mudah. Davis melaju cepat melewati beberapa pemain lawan, dan setelah menemukan ruang yang cukup, ia melakukan tembakan 3 poin yang sempurna. Melihat itu, semua pemain San Diego bersorak, memberikan semangat kepada Davis yang sedang melakukan pose selebrasi. Pelatih Steve memberi jempol sebagai tanda penghargaan atas permainan yang sangat bagus. Steve menegaskan kepada pelatih lawan bahwa permainan baru saja dimulai. Menanggapi tantangan tersebut, pelatih lawan meminta agar Steve mengerahkan segala yang ia miliki dan membuktikannya. Pelatih Steve akhirnya menurunkan pemain utama 13 menit sebelum akhir pertandingan. Para penonton bersorak untuk menyemangati tim mereka agar menghancurkan tim lawan, sementara penggemar Mariren juga memberikan dorongan agar tim mereka dapat mengatasi San Diego. Pada pertandingan bulan Maret ini, semua pemain harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka karena ini adalah sistem eliminasi tunggal. Kekalahan 1 kali berarti akhir dari segalanya. Yongjae saat ini dijaga ketat oleh Greyfish, yang menantangnya dengan berkata, apakah kita bisa memulai kembali keseruan seperti di babak pertama? Setelah beberapa saat, pelatih lawan tampak terkejut melihat jalannya pertandingan. Semua pemainnya terlihat sangat kelelahan, termasuk Greyfish yang menatap Yongjae dengan penuh kekesalan. Jae yang membawa bola, melakukan umpan cantik kepada Yongjae dengan lemparan dari belakang punggungnya. Yongjae menerima bola tetapi langsung dihadang oleh 2 pemain lawan termasuk Greyfish. Tidak seperti sebelumnya, Yongjae tidak memaksa menerobos dan memilih untuk melakukan umpan kepada Leonardo. Leonardo berhasil mendapatkan bola dan langsung mencoba melakukan tembakan meskipun ada lawan di depannya. Ia melompat ke belakang untuk menciptakan ruang dan melakukan tembakan, yang hasilnya ia berhasil memasukkannya dengan sempurna. Melihat itu, pemain lawan merasa frustasi karena mereka tidak bisa menghadapi tim San Diego dengan mudah. Tidak hanya Yongjae, pemain utama lainnya juga sangat hebat. Pelatih lawan mulai panik, menyadari bahwa rencananya untuk menaklukkan tim San Diego dengan mudah tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Ia tidak menyangka Yongjae pemain baru, mampu menahan pemain terbaik mereka Greyfish sehingga alur pertandingan menjadi sulit diprediksi. Pemain lawan kemudian melakukan umpan kepada Greyfish yang dijaga oleh Yongjae. Greyfish berhasil mengamankan bola dan langsung mendribel cepat ke depan. Yongjae yang tidak tinggal diam mengejar dengan cepat. Saat mendekati ring, Greyfish melompat untuk memasukkan bola, sementara Yongjae juga melompat untuk menghentikannya. Sambil melompat Greyfish berteriak bahwa kali ini adalah kemenangannya.
Namun Yongjae berhasil meraih bola tersebut menyebabkan terjadinya saling dorong di udara. Pelatih lawan mulai bercucuran keringat melihat duel tersebut dan bergumam, apakah sebutan Y13 itu nyata, dan hasilnya, Yongjae berhasil mengalahkan Greyfish dalam hal kekuatan dan membuang bola keluar dari lapangan. Greyfish tersungkur ke lantai dan berlutut selepas duel tadi, ia sangat murka karena beraninya Yongjae membuatnya terhina seperti ini, ia sangat tidak terima dipermalukan oleh seorang pemain Asia. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Saksikan bagaimana Yongjae dan tim San Diego menghadapi setiap rintangan, mengatasi tantangan dan berjuang untuk meraih impian mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua halangan dan meraih kemenangan yang mereka dambakan? Atau akankah mereka menghadapi cobaan yang tak terduga? Ikuti terus kisah mereka dan saksikan momen-momen menegangkan serta kejutan yang akan mengubah segalanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan babak berikutnya dan saksikan bagaimana kisah perjalanan Yongjae menuju puncak NBA.